Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke Al-Tafsir Surat Al-Baqarah ayat 253. Ini menyambung daripada statement di ayat sebelumnya bahwa Rasulullah SAW adalah benar-benar seorang Rasul. Jadi persaksian ini diberikan Allah dalam Quran di hadapan Bani Israel. Jadi bagaimana caranya? Adalah dengan mengungkapkan ilmu-ilmu yang Bani Israel tahu bahwa ilmu-ilmu ini hanya ada pada mereka. Orang-orang Arab tuh tidak tahu sama sekali mengenai ilmu-ilmu ini. Oke, jadi kita lanjutkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Itulah rasul-rasul yang sudah diungkapkan sepanjang surat Al-Baqarah. Kami telah lebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Jadi rasul-rasul itu level-levelnya nggak sama, derajat-derajatnya nggak sama. Ada yang level biasa tidak disebutkan, tapi rasul tuh jauh lebih tinggi di atas wali ya. Kemudian habis itu ulul azmi, 5 rasul yang paling sabar. Kemudian di atasnya lagi ada Khalilullah, 2 rasul yang menjadi kekasih Allah. Sama seperti kita, manusia itu beda-beda levelnya di hadapan Allah. Jadi salah satu bentuk keadilan Allah adalah Allah membuat surga ini 100 level untuk secara adil memberi balasan kepada manusia berdasarkan usahanya. Nggak adil kan kalau ada manusia yang usahanya besar disamakan levelnya surga sama yang biasa-biasa. Nah, itulah keadilan Al-Hakim. Minhum man kallamallahu wa rafa'a ba'dahum darajat. Di antara mereka ada yang kallama, bercakap dengan Allah, dan dia meninggikan sebagian mereka beberapa derajat. Bani Israel sangat faham bahwa ilmu itu hanya ada pada mereka. Kaum Arab yang terbelakang ini, kaum Arab Quraisy atau kaum Arab yang di Madinah, mereka tidak tahu bahwa ada nabi yang bercakap dengan langsung dengan Allah. Karena ilmu tentang Nabi Musa itu hanya ada pada mereka. Atau ada seorang lelaki Arab yang bilang tentang ini, bahwa dia memiliki ilmu itu juga. Dia tahu bahwa bahwa Rasulullah SAW tahu tentang ilmu ini. Mereka terkejut. Wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu biruhil qudus. Dan Rasulullah SAW ini bisa menunjukkan juga kepada Bani Israel bahwa dia tahu juga tentang Isa. Wow, dari mana tahunya? Nah, itu kan. Jadi Isa punya mukjizat bisa menyembuhkan orang buta, menghidupkan orang mati. Bani Israel tidak pernah menyangka bahwa Bani Israel dan orang-orang Nasrani tidak pernah menyangka bahwa Rasulullah SAW memiliki ilmu tentang Nabi Musa dan Nabi Isa. Walau syaa Allahu maqtatala alladhina min ba'dihim min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafar. Nah, di sini disampaikan bahwa jika Allah menghendaki, walau sya'allahu
maqtatalal ladzina mim ba'dihim. Kalau Allah menghendaki, maka tidak akan berbunuh-bunuhan nih orang-orang yang sesudah mereka, sesudah nabi-nabi itu diturunkan. Setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan, bukti-bukti, mukjizat-mukjizat yang jelas. Jadi untuk memberikan gambaran, setelah Musa meninggal, Bani Israel memiliki banyak nabi. Nah, kemudian lahirlah Isa, Nabi Isa. Nabi Isa ini mengatakan kepada Bani Israel, saya ini meneruskan apa yang sudah Musa ajarkan kepada kalian. Dan saya ini seorang Rasul. Saya punya bukti-bukti, mukjizat-mukjizat yang kalian sendiri lihat itu benar. Tetapi karena manusia memiliki hawa nafsu, mereka nggak nerima ini Isa ini yang muncul ke belakangan nih. Mereka berselisih. Berselisihnya itu sampai ke dalam level bunuh-bunuhan. Nah, itu adalah makna dari ayat ini. Kemudian Allah sambung lagi, walau sya'allahu maqtatalu walakinnallaha yaf'alu ma yurid. Allah sampaikan yang kedua kalinya, dan jika Allah menghendaki, tidaklah mereka itu akan berbunuh-bunuhan, akan tetapi Allah, dia berbuat apa yang dia kehendaki. Maksudnya Allah sudah menuliskan skenario kehidupan yang pertama kita ini penuh dengan ujian. Salah satu bentuk ujiannya adalah ini. Rasul memiliki ajaran, kemudian dimunculkan Rasul berikutnya. Hawa nafsu orang yang pengikut Rasul yang pertama tadi menolak. Sedangkan sebagian orang yang memiliki ilmu, yang pasrah kepada Allah, mengikuti. Dia akan convert. Yes, agama ini sama kok. Maksudnya Rasul 1, Rasul 2, apa yang mereka ceritakan 90% sama. Jadi aku akan mengikuti dan mengadjust 10% mengikuti Rasul yang berikutnya. Nah, perbedaan ini akhirnya timbul dua kubu antara Rasul pertama, Rasul kedua. Mereka saling berperang, berbunuh-bunuhan. Hal ini tidak bisa dihindarkan karena sudah merupakan qadarullah. Manusia secara fisik melihat kan, di dunia ini pun banyak terjadi. Kita bisa melihat bahwa peace, ayo kita utamakan kedamaian, Semua manusia cinta damai, semua manusia benci untuk berperang. Tapi Al-Aziz, qadar dia mengikat setiap manusia. Tetap terjadi peperangan, tetap terjadi pembunuh-bunuhan karena perbedaan pendapat ini. Faham sampai sini? Jadi kita punya suatu nilai yang kita anggap baik. Tetapi ketika Allah menentukan lain, Allah menentukan bahwa di dunia ini kita diuji, maka yang terjadi adalah skenario yang Allah sudah buat, dan kita tidak bisa berbuat apa-apa sebagai manusia. Kita makhluk lemah. Jadi Allah sampaikan, walakinnallaha yaf'alu ma yurid. Jadi Allah berbuat apa yang dia kehendaki. Allah tidak ditanya apa yang dia buat. Karena apa? Allah Al-Hakim, Allah Al-Alim, Allah yang memiliki kebijaksanaan, Allah yang memiliki ilmu. Ilmu manusia itu tidak sanggup untuk memahami kebijaksanaan yang Allah punya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.